Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal aplikasi pengolahan obat dan bahan medis habis pakai khusus untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. Jadi, aplikasi ini sebenarnya merupakan platform digital untuk pengolahan obat dan bahan medis di mana nantinya dengan penggunaan aplikasi ini akan memudahkan kita dalam menginventarisir penggunaan obat, baik pengadaan maupun pada saat pendistribusian obat itu ke puskesmas-puskesmas. Di dalam aplikasi ini sebenarnya juga dapat digunakan untuk dua level tingkatan, yaitu level administrator atau webmaster dan juga untuk administrator yang ada di puskesmas-puskesmas. Jadi pada kesempatan kali ini saya menjelaskan penggunaan aplikasi khusus untuk webmaster terlebih dahulu, nanti menyusul untuk penggunaan administrator yang ada di puskesmas. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, pertama-tama kita harus login dulu. Kita masukkan alamat URL-nya. Untuk tampilan administrator, form login-nya akan tampil seperti yang ada pada layar. Itu saya masukkan username-nya, password, dan jangan lupa kita centang I'm not robot ya. Ini merupakan tahapan security untuk aplikasi. Jadi memungkinkan aplikasi lebih aman agar tidak mudah dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya login, oke, login berhasil. Nah, pada saat kita sudah login, maka tampilan yang pertama kali muncul itu halaman dashboard. Jadi pada halaman yang muncul di layar ini, itu di bagian atas ini ada daftar menu. Daftar menu, ada dashboard, ada katalog. Di dalam menu-menu ini ada turunannya atau ada sub-sub menunya. Ya. Untuk katalog itu sendiri ada katalog, ada kategori item, satuan dengan vendor. Kemudian unit kerja itu ada turunannya atau submenunya unit kerja dengan user. Persediaan ada pengadaan, retur barang, stok barang, kemudian mutasi, ada permintaan, ada pengeluaran. Nah, di dalam pengeluaran ini ada lagi submenunya yaitu puskesmas P3K dengan expire. Dan yang menu yang terakhir itu rekapitulasi. Itu ada rekap pengadaan, rekap distribusi, dan rekap kartu stok. Nah, ini daftar menu yang tampil pada saat webmaster itu atau administrator gudang ini itu dia berhasil login. Di bagian bawah itu ada 3 section, ada section mutasi barang, ada notifikasi, dengan ada daftar stok barang yang ada di gudang. Jadi kalau kita perhatikan di sini ini merupakan shortcut atau pintasan. Pengadaan ada satu, permintaan ada satu, distribusi ada satu. Sementara notifikasi itu tidak ada. Ya. Nah, pintasan ini adalah shortcut yang ketika diklik dia akan mengarahkan kita ke halaman yang dituju. Jadi misalkan di sini pengadaan satu, ketika kita klik angka satu, maka kita akan diarahkan ke halaman pengadaan. Saya klik. Nah, ini halaman pengadaan yang ditampilkan. Jadi dia merupakan shortcut. Begitu juga dengan permintaan satu, ketika diklik maka kita akan diarahkan ke halaman permintaan. Seperti itu. Nah, dan halaman distribusi, ini ada satu juga. Ketika diklik, maka akan menampilkan halaman distribusi. Ya. Seperti itu. Nah, sementara notifikasi di sini ada 0. Maksudnya tidak ada permintaan yang sedang diproses. Seperti itu. Nah, dalam hal ini, di halaman dashboard ini sebenarnya ketika ada permintaan yang baru masuk, maka akan muncul di bagian atas ya. Di sini notifikasi. Nantinya akan muncul notifikasi di sini ketika ada permintaan masuk. Namun karena saat ini tidak ada yang permintaan masuk, maka notifikasinya tidak muncul. Nah, di bagian bawah ini merupakan tabel stok barang yang tersedia di gudang. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 item. Ada alkohol, gelang pasien, aboket dengan handscoon.
Masing-masing memperlihatkan detailnya stok, kemasan, harga satuan, total, sumber, dan kedaluarsa. Ya, jadi ada 4 item sebagai contoh. Ini baru data contoh. Untuk memudahkan kita melihat data, ini bisa disorot. Maksudnya diurut. Nah, di sini ada bagian atasnya ada fill untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian data. Misalkan saya ketik alkohol, ini akan saya ketik alkohol sudah muncul data alkohol seperti itu. Jadi ini merupakan fitur data table. Seperti itu. Nah, di bagian awal ini juga selain daftar menu, pintasan atau shortcut, notifikasi, dan tabel, di bagian ke sudut kanan atas di situ menampilkan siapa yang sedang login. Di sini ada webmaster yang login, kemudian menampilkan data profile dengan kalau kita ingin logout seperti itu. Ya. Nah, di samping kirinya di situ menampilkan periode, sumber dana, manual user. Nah, di sini kalau kita klik periode maka akan menampilkan data periode. Nah, di sini ternyata periode mulai dari periode Januari 2023 sampai periode Juli 2023. Nah, status yang aktif sekarang itu periode Juli. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan data periode selanjutnya tersedia pada sebelah kanan. Di sini kalau kita ingin menginputkan data baru, misalkan periode Agustus tahun 2023, itu tanggal mulai periode itu tanggal 1, akhir periodenya berarti tanggal 31 Agustus, baru kemudian kita save. Seperti itu. Jadi sebagai pengenalan aplikasi awal untuk webmaster seperti ini. Begitu juga untuk penggunaan admin yang berada di Puskesmas, langkahnya sama. Kita coba login menggunakan salah satu akun Puskesmas. Saya logout dulu. Nah, ini tampilan awal aplikasi. Ketika admin Puskesmas ingin masuk, dia harus login dulu. Sama halnya seperti webmaster atau admin gudang. Caranya login, cukup klik tombol login ini, tanda kunci. Ketika kursor diarahkan akan muncul penjelasan login here, keterangan login here. Jadi saya klik, saya masukkan akunnya, misalkan akunnya admin Pomala, saya gunakan pomala@gmail.com. Robot jangan lupa dicentang, login. Nah, ini sudah berhasil. Nah, sama juga dengan webmaster, tampilannya seperti ini. Ya. Jadi ada halaman menu yang sedikit berbeda dengan tampilan di webmaster. Ada pintasan, ada notifikasi, dan ada stok barang. Stok barang yang dimaksudkan di sini itu stok barang yang ada di Puskesmas, ya, bukan stok barang yang ada di gudang, tapi stok barang yang ada di Puskesmas. Seperti itu. Di sini ternyata barang yang tersedia hanya 2 item, yaitu Aboket 18, di sini juga Aboket 18. Namun perbedaannya karena di sini kelihatan Aboket 18 yang pertama itu jatuh tempo tanggal 31 Juli 2023. Sementara yang di bawah ini jatuh temponya tanggal 31 Juli 2026 dengan sumbernya juga berbeda. Di AK1, ini DAO1. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada perbedaan. Seperti itu untuk pengantar penggunaan aplikasi e-farmasi Dinas Kemitraan Kolaka. Di season selanjutnya kita akan menjelaskan menu-menu yang terdapat di atas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.